Menurut Gigi Dalinya tentang krisis Honda dan Yamaha adalah akibat mereka hanya mendengarkan Marc Marquez dan Fabio Quartararo saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Reader Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Insinyur Ducati itu menikmati momen dan dominasi Desmo Sedicinya di MotoGP. Masa-masa ketika Ducati dulunya hanya dianggap sebagai tukang penghancur karir bagi para pembalap sepertinya sudah lama berlalu. Dan memang kini dia mampu membandingkan bagaimana tim lain mengambil langkah yang salah. Jelas, semua karena pengalamannya mengelola Aprilia dan Ducati. Dia dengan tepat bisa mengidentifikasi kesalahan yang dibuat selama bertahun-tahun. Dan tentu saja yang menjadi perhatian adalah cara mengembangkan motor dengan para pembalap itu sendiri. Sepertinya belum terlalu lama saat Ducati dianggap sebagai motor yang sulit dikendarai. Kini berbalik menjadi motor yang ramah dengan semua gaya balap. Bahkan para pembencinya mengklaim bahwa motornya lebih menonjol dari pembalapnya alias menang karena motor. Sekarang, bagaimanapun waktu telah membuktikan bahwa apa yang difikirkan Gigi Dalinya benar. Bahwa pembalap sempurna dengan motor bermasalah akan sama saja hasilnya. Hal ini bisa dilihat dari krisis Honda dan Yamaha. Gigi berujar, kesalahan strategis mereka adalah mengikuti arahan hanya dengan satu pembalap. Mendasarkan pengembangan motor mereka pada hasil dan sensasi pembalap yang paling menonjol dari masing-masing merek. Seperti Fabio Quartararo untuk Yamaha dan Marc Marquez untuk Honda. Seringkali apa yang dikatakan sang juara kepada mekanik tidak benar, karena bakatnya menutupi masalah sebenarnya yang ada pada motor. Paradoksnya, untuk mengembangkan proyek dengan baik, kita perlu mendengarkan semua suara, semua masukan para pembalap, ujarnya. Sebuah konsep yang dijelaskan oleh Gigi Dalinya itulah yang diterapkan di Ducati, yang telah menjadi cara kerja selama beberapa waktu. Bahkan kadang menolak kemauan satu pembalap yang tidak mungkin dilakukan untuk pengembangan bersama secara mendasar. Mengenai hal ini pernah terjadi perselisihan antara Andrea Dovizioso dan Gigi Dalinya di masa lalu, di mana sepertinya pengembangan motor tidak hanya didasarkan pada Dovizioso saja, tapi kemauan tim dan masukan semua pembalap saat itu. Menurut Danilo Petrucci, perselisihan antara Dovi dan Dalinya diawali karena geometri mesin. Petrucci berujar, agaknya mereka memiliki pendapat berbeda tentang geometri mesin. Andrea mungkin ingin pergi ke satu arah, Gigi ke arah yang lain, kata Petrucci. Menurut Petrucci, Dovi telah mengeluh selama bertahun-tahun soal cara motor Desmo Sedici saat menikung. Tapi di sisi lain, Gigi Dalinya memiliki pemikiran berbeda tentang arah pengembangan yang harus dilakukan. Seperti yang dikatakan David Tardosi, bukannya di Ducati kami tidak mendengarkan masukan para pembalap. Tetapi para pembalap memiliki karakter mereka sendiri dan terkadang mereka cenderung meminta yang tidak mungkin atau memiliki keyakinan dan sensasi yang salah. Itulah sebabnya kami selalu membandingkan proposal mereka dengan data kami. Dan bila perlu kami tidak keberatan mengatakan tidak, atau menetapkan beberapa batasan. Cara melakukan hal-hal di atas yang dilakukan Ducati jelas terbayar dan hasilnya sekarang terlihat nyata. Ducati mendominasi di semua kategori. Cara agar Ducati adil dengan semua pembalapnya. Gigi Dalinya tampaknya ingin menghapus anggapan negatif yang telah disematkan padanya selama bertahun-tahun, yakni team order. Dia berujar, saya mencintai semua pembalap saya dan saya ingin setiap pembalap mendapatkan kepuasan yang pantas mereka dapatkan. Tetapi jelas bahwa pada akhir tahun hanya satu yang akan menjadi juara. Namun, jangan khawatir tentang kemungkinan hubungan yang bisa retak atau tentang kemungkinan harus memaksakan beberapa hal yang terpenting, tambah Dalinya. Ini adalah tantangan untuk memberikan kepada semua pembalap sesuatu yang adil dan merata. Inilah yang paling menarik minat saya. Jika salah satu pembalap kami sedang memperebutkan kejuaraan melawan saingan dari merek lain, kami akan mencoba untuk melakukan segala yang kami bisa untuk membantunya. Sebaliknya, jika kita tiba di akhir tahun dalam situasi yang mirip dengan saat ini, di mana Pecco, Martin, dan Bezzecchi bersaing, masing-masing pembalap Ducati akan memiliki kebebasan untuk memainkan kartunya. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya team order dengan pembalap yang membawa Desmo Sedici di track, di mana semua pembalap Ducati akan memiliki kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama dari Ducati, terlepas dari apakah mereka memiliki livery serba merah atau tidak. Artinya perlakuan terhadap tim satelit dan tim resmi akan sama.
Juga karena setelah kejuaraan dunia direbut tahun lalu dan dominasi sudah ditunjukkan musim ini, tantangan All Ducatisti atau Ducati lawan Ducati merupakan tontonan ekstra MotoGP. Dan tentunya bagi yang tidak suka dengan Ducati adalah sebuah kebosanan, bahkan tercetus kalimat Ducati Cup. Namun bagi Dalinya ini adalah situasi yang membuatnya bangga. Saya memberitahu semua orang yang bekerja dengan Ducati bahwa mereka harus bangga dengan apa yang kami lakukan. Sulit dan langka mendapatkan hasil seperti ini. Itu sangat jarang terjadi, terutama dalam kategori kompetitif seperti MotoGP. Setiap orang berhak mendapatkan pujian karena mendapatkan hasil yang luar biasa, seperti para pembalap, orang-orang yang bekerja di pabrik Ducati, tim, dan staf Ducati di lintasan. Semua orang melakukan yang terbaik, seperti juara, pungkas Gigi Dalinya. Pendapat Paolo Ciabatti tentang masalah Yamaha dan Honda. Paolo Ciabatti pun menjelaskan kesalahan yang dilakukan Honda dan Yamaha. Direktur olahraga Ducati itu menyelaraskan dirinya dengan apa yang telah dikatakan Gigi Dalinya dalam mengungkap kesalahan yang dibuat oleh Honda dan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaannya adalah bahwa Ducati telah mengembangkan motor dengan memikirkan pembalap yang berbeda dan mendengarkan indikasi semua orang. Mereka, yakni Honda dan Yamaha sebaliknya. Menurut saya mereka berkonsentrasi pada Marc Marquez dan Quartararo, bukan mengembangkan motor yang juga bisa bagus untuk pembalap lain. Dengan melakukan itu mereka bisa salah dan jika hal-hal tidak berhasil, maka mereka akan kehilangan arah, katanya. Di Ducati Borgo Panigale mereka mendengarkan masukan setiap orang. Apa yang akan dilakukan Honda dalam waktu dekat ini? Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig tahu bahwa perlu untuk memperbaiki evolusi RC213V. Beberapa tes pribadi dengan Stefan Bradl akan diadakan dalam beberapa hari mendatang. Jelas bahwa kami perlu berbuat lebih banyak hal untuk memungkinkan pembalap kami mencapai potensi maksimal mereka. Semua orang di HRC, Eropa, dan Jepang menaruh perhatian. Kami tidak puas dan kami tahu masih banyak yang harus dilakukan. Honda kini sedang mencari solusi. Yang direncanakan oleh para insinyur HRC adalah, pertama-tama mereka perlu memahami sepenuhnya di mana letak masalahnya dan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Hal ini akan menjadi fokus utama semua insinyur HRC di Jepang selama jeda atau liburan ini. Mereka sudah mengerjakan beberapa hal berdasarkan masukan dari para pembalap sejak awal tahun. Motor prototip MotoGP adalah paket utuh. Para insinyur HRC harus memperbaikinya di setiap aspek. Komponen baru yang diuji kurang bisa menyelesaikan semua masalah. Honda berada di posisi belakang di klasemen konstruktor. Lalu menurut Alberto Puig, di mana letak kesalahan Honda? Puig berujar, sekarang mari kita bicara tentang kesalahan karena kita berada di dalam masalah yang rumit. Tapi kami juga melakukan beberapa hal dengan baik. Tentunya krisis dunia berdampak signifikan pada keterlambatan perusahaan. Ditambah dengan cedera yang sering terjadi pada Marc Marquez. Tidak mudah bagi teknisi kami untuk melakukan perjalanan dari Jepang ke Eropa dan kembali lagi. Jadi mereka harus tinggal di Eropa. Dan mereka tidak bisa mengembangkan motor seperti yang mereka lakukan di masa lalu karena mereka tidak kembali ke Jepang. Dan mereka tidak berbagi banyak informasi. Itu adalah serangkaian kesulitan yang membawa kami ke situasi saat ini, kata Alberto Puig. Dari sini terlihat bahwa menurut Honda dalam hal ini manajer tim Alberto Puig bahwa penyebab masalah Honda salah satunya adalah karena krisis yang melanda dunia baru-baru ini. Sehingga pengembangan Honda terhambat. Apakah jawaban Yamaha juga seperti ini? Karena sama-sama pabrikan Jepang, dan bukan karena mereka hanya fokus pengembangan motor pada Marc Marquez dan Fabio Quartararo saja,